Betapa indahnya perjamuan kudus, betapa indahnya saat kami menyambutmu, betapa indahnya kehadiranmu yang bertatap kuatkan iman kami. Perjamuan kudus, betapa indahnya saat kami menyambutmu. Bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat. Pada suatu hari dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Setelah setan diusir, orang bisu itu dapat berbicara. Maka heranlah orang banyak, katanya. Hal semacam itu belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka kata Yesus kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Kristus. Umat Allah yang terkasih, mari kita belajar dari Yakub dalam pergumulan menghadapi kehidupan kita yang sedang tidak mudah. Yang pertama, kita harus punya kesadaran yang mendalam bahwa kita tidak berkuasa atas dunia dan kehidupan ini. Kalau kita punya kesadaran yang mendalam tentang kehidupan kita ini, bahwa kita tidak berkuasa atasnya, kita lalu bisa mengandalkan Tuhan. Dan dalam mengandalkan Tuhan itu, kita minta diberkati Tuhan. Seperti Yakub yang dalam pergumulan, akhirnya dia menang. Pada akhir pergumulan, ia minta diberkati Tuhan. Mari kita selalu memohon Tuhan, memohon berkat Tuhan dalam pelayanan hidup kita, ataupun dalam pekerjaan kita setiap hari. Banyak orang di sekitar kita yang menderita, tetapi Tuhan terus
melakukan karya pelayanannya dengan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Dan pelayanannya itu digerakkan oleh belas kasih kepada manusia. Gerak belas kasih pelayanan Yesus didasarkan pada Injil Kerajaan Surga. Dan di tengah banyaknya orang yang hidup dalam penderitaan, barangkali merasa lelah, juga bagaikan terlantar dengan aneka macam keterbatasan, pun dalam aneka tantangan, terutama pada zaman Yesus, tantangan dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, Yesus tidak putus asa. Dia tidak mundur. Dalam hidup, kalau kita merasa bahwa apa-apa seperti kita kerjakan sendiri, saya juga pernah merasa kadang paroki ini seperti saya pikirkan sendiri, seperti saya kerjakan sendiri. Itu berarti saya sedang berada dalam kesombongan, tidak menghargai sesama rekan kerja, karyawan, ketua-ketua lingkungan, seksi-seksi, dan seluruh umat yang punya niat baik untuk ikut serta dalam karya pelayanan gereja. Kadang kita juga minta dihargai. Kalau tidak menghargai pelayanan kita, paling tidak jangan mencemooh, jangan meremehkan atau menghina. Pelayanan yang berdasarkan belas kasih itu tidak putus asa oleh tantangan, oleh kesulitan. Semakin kita menghadapi kesulitan dan tantangan, harusnya kita semakin semangat dalam hidup. Semakin membara, berkobar-kobar hati kita untuk melayani, karena dasarnya adalah belas kasih Tuhan. Tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian. Mari kita selalu mohon berkat Tuhan dalam pekerjaan dan pelayanan kita. Dan dalam pelayanan dan pekerjaan itu didasarkan pada rasa belas kasih, sehingga tidak putus asa ketika kita menghadapi cemoohan, menghadapi kesulitan, tantangan pun seandainya menghadapi kegagalan. Dalam pergumulan hidup kita yang terus-menerus ini, mari kita memohon berkat Tuhan supaya kita menang. Betapa indahnya